Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Ambon Timur, Jemaat Pandan Kasturi. Warta Jemaat 15 Oktober 2023. Salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Majelis Jemaat GPM Pandan Kasturi menyampaikan selamat datang bagi warga jemaat dalam kebaktian minggu di saat ini. Dan salam jumpa bagi Bapak Ibu Saudara-saudari serta anak-anak yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di Jemaat GPM Pandan Kasturi dan mengikutinya secara live streaming. Majelis mengucapkan selamat kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun pernikahan di hari ini maupun di minggu yang lalu. Tuhan Yesus memberkati selalu. Selanjutnya disampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Kebaktian Minggu 22 Oktober 2023 di Gedung Gereja Efrata diatur sebagai berikut. 1. Waktu pukul 08.00 WIB, Sektor Efrata dan Sion. Singer Siarden, Kolektan Efrata 3, pengiring musik Rido Tomasoa, persembahan pujian Trio Yarden, vokal grup Pelaki Efrata. 2. Pukul 11.00 WIB, Sektor Yarden dan Peniel. Singers Petra, Kolektan Efrata 1, pengiring musik, paduan trompet, persembahan pujian, vokal paduan suara Peniel, vokal grup IMGPM cabang Krie Eleison 3. 3. Pukul 16.00 WIB, Sektor Getsemani dan Petra. Singers Efrata, Kolektan Efrata 2, musik pengiring Felix Lalihatu, persembahan pujian, vokal grup SMTPI WIK 15, vokal grup Jamefra, Kuartet Efrata. 2. Kebaktian Mitra Sektor Wadah Pelayanan Laki-laki dan Perempuan akan berlangsung pada hari Selasa 17 Oktober 2023 bertempat di sektor pelayanan masing-masing. Tuan rumah pelaksana ialah Wadah Pelayanan Laki-laki, mohon menjadi perhatian. 3. Kebaktian warga gereja profesi atau WGP Rumpun Pendidikan akan dilaksanakan pada hari Kamis 19 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB bertempat di Gedung Gereja Efrata. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak Ibu dosen dan guru untuk dapat mengambil bagian dalam kebaktian dimaksud. 4. Pelaksanaan program pekabaran Injil ke Jemaat GPM Waiula Klasis Buru Utara akan berlangsung pada Kamis 19 Oktober 2023 sampai dengan Minggu 22 Oktober 2023. 5. Kebaktian keluarga pelayan akan dilaksanakan pada hari Minggu 22 Oktober 2023 setelah kebaktian sesi ketiga bertempat di Gedung Gereja Efrata. Tuan rumah pelaksana ialah Sektor Sion. Mohon menjadi perhatian. 6. Dalam rangka menyongsong HUT ke-32 Gereja Efrata Jemaat GPM Pandan Kasturi serta memeriahkan Hari Sumpah Pemuda, maka panitia hari-hari besar gerejawi akan melaksanakan jalan santai pada Sabtu 28 Oktober 2023 pukul 06.00 WIB, titik kumpul Gedung Gereja Efrata. 7. Telah lahir dalam jemaat nama anak yang lahir Niko Vincent Lailewan, tempat tanggal lahir Ambon 11 Oktober 2023, jenis kelamin laki-laki, nama orang tua Bapak Domingus Lailewan, Ibu Nidia Lailewan de Fretes, Sektor 2 Efrata. 8. Pemberitahuan berasal dari Klasis Pulau Ambon Timur dalam rangka pelaksanaan kegiatan komunikasi
Injil berbasis budaya dan kearifan lokal yang dikemas dalam bentuk perekaman film Yesus dalam bahasa Melayu Ambon. Karena itu perlu dilakukan audisi suara bagi pelayan atau warga gereja yang mau terlibat mengisi suara pada perekaman film tersebut. Adapun kriteria pengisi suara yang dibutuhkan yaitu laki-laki dewasa usia 25 sampai 60 tahun 18 orang, perempuan dewasa usia 20 sampai 60 tahun 6 orang, anak laki-laki usia 11 sampai 13 tahun 1 orang, anak laki-laki usia 6 sampai 8 tahun 1 orang, anak perempuan usia 5 sampai 8 tahun 1 orang. Audisi dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 20 Oktober 2023 pukul 09.00 sampai 12.00 WIB bertempat di Gedung Gereja Maranatha. Sembilan, jika Tuhan berkenan dan semua persyaratan telah terpenuhi, maka akan dinikahkan 1. Nama pasangan Leonardo Sahureka dengan Nevia Angelina Polatu. Hari tanggal waktu pergembalaan disesuaikan hari tanggal waktu pemberkatan nikah Jumat 20 Oktober 2023. Tempat nikah Gedung Gereja Efrata, pelayan firman diatur kemudian. 2. Nama pasangan Jembris Francisco Yesayas dengan Trilia Hukunala. Hari tanggal pergembalaan disesuaikan hari tanggal waktu pemberkatan nikah Sabtu 28 Oktober 2023. Tempat nikah Gedung Gereja Efrata, pelayan firman diatur kemudian. Oleh karena itu, jika ada warga jemaat yang tidak berkenan atas rencana pemberkatan nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan kepada sekretaris jemaat atau pada sekretariat jemaat setiap jam kerja. 10. Jadwal kebaktian Minggu Singers bertugas, pengiring musik dan persembahan pujian dapat dilihat pada warta jemaat yang telah tersedia. Mohon perhatian bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk dapat melaksanakan kebaktian minggu maupun persembahan pujian sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kebaktian ini dilayani oleh Pendeta Nyonya V. Sinai Septori SSI. Liturgi yang digunakan tata kebaktian minggu model 3. Nats bacaan terambil dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Untuk menyambut kebaktian setelah lonceng 3 kali, jemaat dimohon berdiri dan menyanyikan 2 sahabat lama nomor 136 bait pertama dan kedua, jam sembahyang yang kudus. Majelis Jemaat Sekretaris Penatua Domingus L. Warahwena, Ketua Pendeta Daniel Set Utwensa STH. Bapak Ibu jemaat dimohon berdiri. Kita angkat pujian dari 2 sahabat lama nomor 136, jam sembahyang yang kudus. Sembahyang yang kudus, bila engkau teluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, jangan
Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, selamat siang dan shalom. Mari kita tabiskan kebaktian kita di saat ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Mari kita mengungkapkan mazmur puji-pujian secara berbalasan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Masih tetap berdiri, kita angkat pujian dari nyanyian Dua Sahabat Lama nomor 3 baitnya yang pertama. Ku dengar Tuhanku kau panggil, mari. Tuhanku, kau panggil, marilah, tak dengan darah yang kudus, jiwamu sucilah. Oh ya Tuhan ini, hati aku ini, dengan darah yang kudus, kami mengingatmu. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Jemaat, kita angkat pujian bersama dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 306, bait yang pertama dan yang kedua. Kyrie eleison, Tuhan kasihani. Ya Allah, kami janganlah ditinggalkan, kami ketika kami terancam. Tolonglah kami, ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Jemaat, kita angkat pujian lagi dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 306, bait yang pertama dan yang kedua. Kyrie eleison, Tuhan kasihani.
rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Jemaat kita angkat pujian lagi dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 306 bait pertama dan bait yang kedua. Kyrie eleison, Tuhan kasihani. Marilah kita memuji Tuhan, sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Mendamai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Kami memuji Engkau, kami memasyurkan nama-Mu. Jemaat kita angkat pujian bersama dengan menyanyikan nyanyian GPM nomor 62, Gloria, Gloria. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Jemaat kita angkat pujian lagi dengan menyanyikan nyanyian GPM nomor 62, Gloria, Gloria. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Jemaat, saatnya kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan kita di saat ini terambil dari Perjanjian Baru Injil Matius pasal 6 pada ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Matius 6 ayat 25 hingga berakhir sampai kepada ayat yang ke-34 dengan perikop hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta.
Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tindakanlah, ia akan melebihi lagi memedai kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, dan apakah yang kami minum, apakah yang kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian aklamasi, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi selamat siang dan shalom. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Allah kehidupan, karena atas kasih maka kita diberikan kesempatan untuk hidup olehnya sampai dengan saat ini. Tanpa terasa kita telah berada di minggu ketiga di bulan Oktober tahun 2023. Kita memasuki minggu-minggu belakangan ini dengan keadaan yang tidak selalu baik. Karena dari berita misalnya kita dapat informasi tentang peperangan antara Israel dan Palestina yang juga turut berimbas pada kehidupan bangsa-bangsa lain dalam berbagai aspek. Termasuk kita di Maluku juga merasakan imbasnya di hari kemarin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita juga boleh melihat kenyataan bahwa ada bencana kekeringan dan kebakaran di mana-mana. Beras yang semakin berkurang stoknya karena gagal panen. Harga barang yang terus meningkat, dan banyak hal lain yang kita alami selaku pribadi, keluarga, maupun persekutuan jemaat dan masyarakat. Gereja yang cukup berpengaruh atau membuat kita terperangkap dalam berbagai ketakutan dan kekhawatiran. Apa yang akan terjadi kemudian hari? Memang tidak bisa kita pungkiri ketika hidup penuh dengan tekanan, hidup penuh dengan berbagai peristiwa yang terjadi di sekeliling kita yang tidak kita harapkan. Ketika hidup berjalan tidak seperti yang kita inginkan, maka sulit bagi kita untuk tidak merasa khawatir. Hal itu juga karena tidak ada seorang pun yang tahu apa
yang akan terjadi di waktu akan datang. Karena itu kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah, malah bisa melumpuhkan hidup kita. Tetapi jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita, Bapak Ibu Jemaat. Itulah sebabnya jemaat pada minggu ini bacaan Alkitab dan tema mingguan yang membingkai seluruh pemberitaan firman, yang beraksentuasi pada bagaimana kekhawatiran itu kita hadapi. Kekhawatiran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perasaan takut, gelisah, cemas yang dapat dialami oleh siapapun tanpa memandang usia, tanpa memandang jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tanpa memandang status sosial dan lain sebagainya terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Berdasarkan pengertian ini kita sadar bahwa khawatir bisa hingga pada siapa saja, setiap orang atau kepada siapa saja. Tetapi apa yang dikhawatirkan itu belum tentu terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat. Ada seorang filsuf Yunani yang namanya Epictetus. Dalam salah satu kutipan dia mengatakan seperti ini, hanya ada satu cara menuju kebahagiaan, dan itu adalah berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kekuatan keinginan kita. Ini juga yang dikritisi oleh Yesus dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34 yang baru saja kita baca tadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian bacaan ini sudah sangat familiar ya. Tetapi mari kita maknai perikop ini dalam perspektif yang lain. Perspektif Tuhan Yesus sendiri tentang hidup dan tubuh. Bahwa kedua hal ini memiliki relasi yang saling terkait. Jika kita memiliki perspektif yang baik tentang hidup, itu akan berpengaruh pada tubuh kita. Pikiran positif tentang hidup akan menuntun seseorang bertindak dan bersikap lebih baik dalam menggunakan tubuhnya untuk menghadapi setiap masalah dalam kehidupan ini. Hal ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai upaya membebaskan pengikutnya untuk melihat hidup ini dengan tidak khawatir terkait dengan kebutuhan jasmani, baik itu makanan, minuman, maupun pakaian. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengatakan janganlah khawatir. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Artinya ketika Allah telah memberikan hal penting seperti kehidupan, karena Dia adalah Allah kehidupan yang berkuasa mengendalikan hidup semesta alam ini, maka Allah juga yang akan memelihara kehidupan itu dengan berbagai kebutuhan demi keberlangsungan hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat. Demikian juga ketika Allah telah memberikan hal penting seperti tubuh, yang dengannya kita dapat berdaya gunakan untuk menjaga kehidupan ini dengan sangat baik, sebagaimana hakikat penciptaan pada awalnya.
maka Allah jugalah yang akan memperlengkapi tubuh itu dengan kebaikan, dengan potensi, dengan talenta, dengan karunia pada masing-masing diri, termasuk juga memberikan keindahan bagi kita. Apalah arti makanan tanpa kehidupan? Begitu juga apalah arti pakaian tanpa tubuh yang terus dijaga kualitasnya, yang terus dijaga kebaikannya. Dengan demikian imperatif untuk janganlah khawatir melainkan percaya pada Allah, menunjukkan keyakinan kita akan kuasa Allah sebagai Sang Pencipta kehidupan ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus menggunakan metafora atau perbandingan dengan ciptaan Tuhan lainnya di bumi tentang arti kehidupan. Ia berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu di sorga. Artinya meskipun burung-burung di langit tidak bekerja, tidak menabur, menuai dan mengumpulkan bekal dalam lumbung layaknya seorang petani, namun Tuhan menyediakan makanan bagi hewan-hewan itu. Perkataan ini tidak dimaksudkan agar manusia tidak perlu bekerja. Sebab nyatanya burung-burung juga harus berupaya untuk mencari makanannya sendiri. Selain itu Yesus berkata, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Beberapa penafsir mengemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan bunga bakung dalam ayat 28 bacaan kita tadi adalah bunga anemon yang tumbuh pada lereng gunung di Palestina pada waktu-waktu tertentu. Bunga anemon ini begitu indah dan berwarna ungu seperti pakaian raja. Ketika di musim kemarau bunga dan daun anemon menjadi layu, maka bunga dan daun yang layu itu akan diambil dan dijadikan bahan bakaran di dapur. Maksudnya bahwa meskipun pada akhirnya bunga-bunga itu layu dan dibakar, namun Allah mendandangi bunga tersebut dengan begitu indahnya. Bapak Ibu saudara-saudara, jika burung-burung dan bunga bakung yang derajatnya lebih rendah daripada manusia sedemikian rupa dipelihara, diberi makan dan didandangi oleh Allah, apalagi kita manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengannya. Sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, penegasan Tuhan Yesus agar jangan khawatir ini sesungguhnya mau mengkritisi kita sebagai manusia. Karena kita manusia sering menjadi khawatir akan kehidupan ini. Apa yang akan jadi kemudian hari? Bagaimana keadaan ke depan nanti? Perkataan Tuhan Yesus sungguh benar. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Pernyataan yang sungguh menggugah hati supaya kita tahu keberadaan diri kita sebagai yang lemah, rentang, rapuh di hadapan Tuhan. Karena itu perlu menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan itu. Bukan menggantungkan diri pada keterbatasan fisik kita ataupun keterbatasan tubuh kita. Perkataan Tuhan Yesus sangat jelas agar pendengarnya melepaskan rasa khawatir.
Sebab Allah tahu apa yang manusia butuhkan, dan manusia jauh lebih berharga dari burung-burung serta bunga bakung seperti yang telah digambarkan tadi. Jemaat yang diberkati Tuhan, supaya kita manusia tidak khawatir tentang kebutuhan hidup, kebutuhan tubuh, maka hanya ada satu hal yang harus diprioritaskan, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah dan kebenarannya adalah hal yang mesti diwujudkan dengan hidup setia, hidup taat pada kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan tidak lain adalah supaya kita dapat terus menjaga keberlangsungan hidup ini dengan baik, agar supaya kita menggunakan tubuh kita ini demi kemuliaan namanya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini menjumpai kita semua untuk mengingatkan kita akan keterpanggilan memberitakan Injil dan menata layani gereja sebagai tanggung jawab bersama selaku pengikut Kristus. Meskipun sadar akan tanggung jawab ini, namun seringkali terabaikan karena kita kadang lebih fokus kepada kebutuhan jasmani demi kelangsungan hidup kita. Banyaknya tuntutan kehidupan jugalah yang membuat kita khawatir dan seringkali lupa bahwa sesungguhnya Allah berkuasa dan mampu memenuhi kebutuhan kita. Karena itu belajar dari firman Tuhan ini, mari kita ingat bahwa kekhawatiran bisa menyebabkan kita dalam situasi yang sulit dan membuat kita berdosa. Kita jatuh. Rasa khawatir yang berlebihan membuat kita kecewa dan putus asa. Dan hilang pengharapan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, ada yang nekat mengakhiri hidup dengan sengaja karena tidak tahan akan beban-beban hidup. Menjadi pengikut Kristus tidak berarti kita terlepas dari berbagai tantangan kehidupan sekarang dan nanti. Meskipun demikian, identitas yang melekat pada diri kita sebagai pengikut Kristus harus tetap diwujud nyatakan dalam panggilan hidup sehari-hari yang berlaku baik dan benar, yang menjaga kehidupan ini dengan berkualitas dan tidak merusaknya, bahkan menggunakan tubuh yang rapuh itu semata-mata untuk kemuliaannya, mendahulukan Allah dibandingkan dengan yang lainnya sebagai prioritas, membuka jalan untuk banyak berkat lainnya akan ditambahkan di dalam kehidupan kita, sehingga hari-hari hidup yang kita akan lalui, kita akan merasakan berkat-berkat Tuhan itu yang Tuhan alirkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memelihara kita semua dengan berkat-berkat-Nya. Amin. Mari jemaat kita bersaat teduh untuk menghayati kebenaran firman Tuhan tadi.
Mari jemaat kita menyanyi dari nyanyian Dua Sahabat Lama nomor 25 bait yang pertama. Nantilah hai jiwaku. Jemaat kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup perempuan Getsemani.
Yesus memberkati. Saudara-saudara jemaat, saya undang semuanya berdiri. Dan marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikanun dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Vokal grup pelayanan laki-laki Petra disilakan untuk memuji Tuhan. Tak ada yang menandingi kuasamu.
Tak ada yang mustahil bagimu, dan imanku berkata, ku percaya. Besarlah Kau Tuhan, terpuji nama-Mu. Tak ada yang melebihi, tak ada yang menandingi kuasa-Mu. Besarlah Kau Tuhan, terpuji nama-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, Tuhan dan Allahku. Besarlah Kau Tuhan, terpuji nama-Mu. Tak ada yang melebihi, tak ada yang menandingi kuasa-Mu. Besarlah Kau Tuhan, terpuji nama-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, Tuhan dan Allahku. Hanya Engkau, hanya Engkau, Tuhan dan Allahku. Terima kasih atas pujian. Tuhan berkati. Saudara-saudara jemaat, kini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sambil memberi ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sementara persembahan syukur diberikan, Jemaat angkat pujian dalam 2 Sahabat Lama nomor 107, ayat yang pertama dan seterusnya. Dulu cuma berkat, sekarang Allah terang. Cuma berkat, sekarang Allah terang. Dulu cuma rasa, sekarang yang memberi. Dulu pemberian, sekarang yang memberi. Dulu kesembuhan, sekarang Al-Kafi. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tangan-Mu. Dulu berusaha, sekarang bersenang. Dulu berkembara, sekarang iringan. Dulu aku pegang, sekarang Tuhanku. Dulu tak ku
takut, sekarang berteduh. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu ku bekerja, sekarang kerjanya. Dulu ku terikat, sekarang bebaslah. Dulu niat sendiri, sekarang maksudnya. Dulu tak berani, sekarang luaslah. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu tanya-tanya, sekarang ku jilat. Dulu cari hormat, sekarang beri rendah. Dulu aku tolong, sekarang ialah. Dulu terbiasa, sekarang bebaslah. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu ku berharap, sekarang tentulah. Dulu ku mengantuk, sekarang lengkaplah. Dulu suka mati, sekarang nantilah. Dulu pengeluhan, sekarang soraklah. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Berkah, sekarang alatlah. Dulu cuma rasa, sekarang ku iman. Dulu pemberian, sekarang yang memberi. Dulu kesembuhan, sekarang akabi. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami sangat bersyukurkan Tuhan di hari ini, karena di dalam pelayanan minggu sesi yang kedua ini Tuhan, kami umat-Mu telah memberikan syukur-syukur kami yang kami bawa dari kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapa, terimalah dan berkatilah semuanya ini untuk memperluaskan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini.
terkhususnya di dalam jemaat kami, Jemaat Pandang Kasturi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat, kita akan mendengarkan persembahan pujian Trio Sion
tomorrow will never be mine. Lord, help me today. Show me the way, one day at a time. Lord, help me today. Show me the way, one day at a time. Lord, help me today. Show me the way, one day at a time. Terima kasih atas lagu pujian yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, kita akan berdoa syafaat. Dan akhir dari doa syafaat ini kita akan mengucapkan doa Bapa kami, di bagian doksologinya kita akan nyanyikan. Mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang menciptakan dunia ini, di dalamnya kami manusia ciptaan-Mu yang termulia. Kembali lagi di siang ini, di Gereja Efrata Jemaat GPM Pandang Kasturi, selaku persekutuan umat-Mu kami ada dalam kebaktian sesi kedua. Kami datang bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena atas penjagaan dan pemeliharaan-Mu, maka kami telah melewati satu usbu perjalanan hidup ini. Di usbu yang telah kami lalui Tuhan, ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang kami alami dan rasakan dalam kehidupan sebagai umat-Mu. Kini Tuhan, kami datang dalam persekutuan ini. Kami kembali berkomitmen untuk membangun kehidupan kami dalam usbu yang baru dengan Tuhan. Kami sadar sungguh Bapa, bahwa kami tidak mampu untuk menjalani kehidupan ini dengan segala tugas dan tanggung jawab yang akan kami kerjakan tanpa meminta campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu dengan penuh kerendahan diri kami datang kepada Tuhan dan mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, agar Tuhan boleh tuntun kami, jaga, lindungi kami, pelihara kami dalam menjalani hari-hari hidup kami di usbu baru ini. Banyak yang akan kami kerjakan dalam usbu ini Tuhan. Dan karena itu kami membutuhkan Tuhan sekali lagi dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa dan menyerahkan kehidupan umat Tuhan di Jemaat GPM Pandang Kasturi, dari keluarga yang pertama sampai keluarga yang terakhir, dari orang tua yang sudah lanjut usia sampai bayi yang masih dalam rahim ibu sekalipun. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, masuklah dalam bilik-bilik keluarga rumah tangga kami. Dan Tuhan sendiri melihat kami dengan segala apa yang menjadi gumulan hidup kami. Karena itu, kami mau berdoa menyerahkan kehidupan kami seutuhnya. Tuhan berkati kehidupan anak-anak kami. Anak-anak kami yang masih ada dalam pertumbuhan. Anak-anak kami yang sudah mengikuti pendidikan dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Baik itu yang ada sama-sama dengan kami, tetapi juga yang ada
dirantau orang karena tuntutan-tuntutan ilmu pengetahuan dan juga tuntutan pekerjaan. Kami berdoa dan meminta kepada Tuhan, biarlah Tuhan memberkati pendidikan mereka dari tingkat PAUD, SMP, SD, SMP, SMA, mahasiswa dalam menyelesaikan semester dan persiapan penyelesaian pendidikan S1, S2, dan S3. Anak-anak kami yang sementara mencari lapangan kerja, kami berdoa bagi anak kami Bram Lainata dan Marcelo Lewol, sementara ini mengikuti pendidikan di SPN Paso. Anak Jack Immanuel Dea dan Brian Sopakua yang sementara ini juga mengikuti pendidikan pada akademik kepolisian. Kami juga berdoa bagi Bapak Riksak Sahetapi yang sementara mengikuti pendidikan PAK di Sukabumi. Tuhan, dalam seluruh tanggung jawab yang sementara anak-anak kami jalani lewat pendidikan, kami membutuhkan Tuhan untuk menuntun mereka, menjaga, melindungi, dan memberkati, serta memberikan mereka kesehatan, sehingga mereka tetap kuat mampu untuk menjalani seluruh tanggung jawab mereka sampai selesai dengan segala baik. Kami berdoa juga menyerahkan Satuan Brimob Polda Maluku yang sementara melaksanakan tugas pengamanan di Pulau Haruku, Hitu, dan Wakal. Tuhan, mampukanlah mereka untuk menghadapi seluruh tantangan-tantangan yang sementara ini dihadapi terkait dengan keamanan dan ketertiban. Kami minta kepada Tuhan, Tuhanlah pengawal bagi mereka, sehingga semua tanggung jawab yang mereka lakukan tetap dijalani dengan penuh sukacita dan ada damai dan sukacita di dalamnya. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan kehidupan umat Tuhan yang punya tanggung jawab sebagai PNS maupun pekerjaan sebagai pegawai swasta. Ada juga yang punya usaha-usaha kerja yang lain, yang semuanya itu mereka lakukan untuk hidup ini, untuk masa depan anak-anak. Kami berdoa Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga ada berkat-berkat yang Tuhan alirkan di tengah-tengah masing-masing pribadi keluarga, sehingga lewat berkat itu mereka bisa hidup dan menghidupi keluarga dan menjadi berkat juga untuk orang lain. Kami berdoa bagi janda, duda, anak yatim, yatim piatu, anggota jemaat yang berkebutuhan khusus. Tuhan lebih tahu apa yang mereka butuhkan daripada kami mengetahuinya. Kami mohon Tuhan tetap ada, dampingi mereka selalu, supaya mereka tidak khawatir akan hidup ini, tetapi mereka yakin dan percaya ada Tuhan yang memampukan mereka untuk mereka jalani hari-hari hidup ini dengan penuh sukacita. Kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan umat Tuhan yang sementara ini sakit dan terbaring di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Bapak Olof Etwiori, Ibu Leni Latuheru, Mama Sin Samloi, Oma Ades Sumbung. Kami juga berdoa bagi Bapak Oce Soselisa, Oma Ete Matahelu Mual, Bapak Ari Noyah, Oma Ma Manusiwa. Kami berdoa juga bagi penatua Bapak Son Warahuena, anak Ezekia Nurwe, Oma Min Matuan Kota, Oma Silitonga, Bapak Simon Patiwail. Kami berdoa juga bagi Oma Gwedjor, penatua Ibu Ira Berwulu, Oma Ata Berhitu, Mami Ati Mangerong Hokonda, Oma Leni Tuni, anak Simon. Kami juga berdoa bagi saudara Stephen Salele,
Bapak David Batawi, Bapak Yop Lalihatu, Bapak KB Yohanes, Ibu Desi Soselisa, Ibu Ata Manuhutu, Ibu Lili Venjalan. Tuhan, saat ini mereka sangat membutuhkan Tuhan dalam penderitaan yang mereka alami. Segala upaya telah mereka lakukan, baik itu dari para medis dengan obat-obat yang didapati, ataupun mungkin ada obat-obat tradisional yang mereka pakai untuk mereka konsumsi demi kesembuhan. Kami mohon Tuhan jamah bagian-bagian yang sakit, Tuhan jamah makanan, minuman, obat-obatan yang mereka pakai. Dan biarlah mereka memperoleh pemulihan dari Tuhan. Karena itu seluruh kehidupan umat Tuhan yang sementara sakit dan membutuhkan Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami minta pemulihan dari Tuhan. Bapa di sorga, kini kami juga berdoa menyerahkan persiapan keberangkatan Komisi Pekabaran Injil untuk melaksanakan program pekabaran Injil di Jemaat GPM Waila Klasis Buru Utara tanggal 19 sampai 22 Oktober tahun 2023. Kami minta Tuhan senantiasa memberkati seluruh kesiapan mereka, sehingga pada saatnya mereka mampu untuk menjalani peran-peran mereka dalam pekabaran Injil. Dan tuan rumah yang akan menerima mereka pun diberkati oleh Tuhan, sehingga pemberitaan Injil lewat pekabaran Injil ini boleh dinyatakan dengan segala baik. Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan umat Tuhan yang dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka, yang saat ini mereka bawa kepada Tuhan. Bukan saja yang dibawakan oleh hamba-Mu, tapi pribadi, keluarga, rumah tangga yang mereka bawa kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan terima itu, dan Tuhan jawab seturut apa yang mereka minta dari Tuhan. Kami menyerahkan juga gereja Tuhan, gereja Protestan Maluku, yang di dalamnya juga adalah Jemaat GPM Pandang Kasturi. Kami berdoa minta Tuhan memberkati para pemimpin gereja dari tingkat sinode, klasis, GPM Pulau Ambon Timur, maupun jemaat-jemaat yang ada di klasis ini, khususnya Jemaat GPM Pandang Kasturi, ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, penatua diaken kostor, maupun pengurus wadah organisasi, pengurus WIK yang ada di 23 WIK di 6 sektor pelayanan, tim-tim yang dibentuk, badan-badan pembantu yang lain, maupun panitia-panitia. Kami berdoa minta Tuhan berkati semua kami dalam tanggung jawab menanam dan menyiram di kebun anggur Tuhan. Mampukanlah kami dengan hikmat-Mu ya Bapa, sehingga seluruh tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami dalam ketidakmampuan kami karena manusia, tetapi dengan keyakinan iman bahwa Tuhan akan memampukan kami untuk menjalankan seluruh peran-peran kami dengan segala baik. Karena itu kami serahkan hidup kami dan pelayanan kami hanya di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga bagi pemerintah Kota Ambon dengan seluruh pimpinan pejabat wali kota Ambon dan jajarannya, maupun Gubernur Maluku dan jajarannya, semua para pemimpin yang ada di tengah-tengah pemerintahan. Kami berdoa minta Tuhan berkati, karena mereka adalah mitra kerja kami di gereja. Mampukanlah mereka untuk tetap melaksanakan peran-peran mereka dengan takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka berikan, kami juga sebagai warga jemaat terlepas dari tanggung jawab kami sebagai kewajiban kami sebagai warga masyarakat, bisa merasakan kesejahteraan di dalamnya atas kepemimpinan yang mereka berikan yang terbaik, yang takut Tuhan itu.
Karena itu seutuhnya seluruh keberadaan pemerintahan kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami serahkan seutuhnya seluruh kehidupan umat Tuhan yang beribadah, yang berkebaktian di sesi kedua ini Bapa. Semua pendukung-pendukung liturgi kebaktian yang tidak kami sebutkan satu demi satu. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tahu kesediaan mereka untuk melayani Tuhan di sesi yang kedua ini lewat kebaktian. Kami meminta kepadamu Tuhan, memperhitungkan semua yang telah mereka persembahkan untuk Tuhan. Sehingga ada sukacita damai sejahtera yang mereka peroleh di hari-hari hidup ke depan. Bapa yang baik, inilah seluruh doa yang kami bawa kepada Tuhan dalam kebaktian sesi kedua ini. Kami sadar sungguh Tuhan bahwa kami manusia berdosa. Karena itu dengan penuh kerendahan diri kami mohon Tuhan ampuni kami atas segala salah dan dosa kami. Dan biarlah Tuhan tetap memberkati kami untuk menjalani kehidupan di hari-hari hidup di usbuk kerja yang baru ini nantinya dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami ke dalam pencobaan, tapi lepas kami daripadanya. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya undang semuanya berdiri. Dan mari kita sama-sama angkat pujian dengan menyanyikan nyanyian Dua Sahabat Lama 221, baitnya yang pertama. Tuhan harus serta aku. Tuhan harus serta aku, kalau tidak ku sesat. Sama-sama dengan Tuhan, barulah aku tepat. Maka jiwaku teduh pada jalan dan neduh, dengan tidak lagi tanya, aku diiring Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik, untuk melakukan kehendaknya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat dimohon duduk untuk bersaat teduh.
Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, kebaktian kita telah selesai. Selamat siang dan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, dan turutlah